orang Trinitarian selalu mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal, teologi Allah Tritunggal itu fondasi iman Kristen. Salah. Fondasi iman Kristen itu Alkitab, bukan doktrin kealahan. Ini yang salah. Ya. Cuman sekarang gini, mengomentari mengenai yang tertulis ini, setahu saya yang juga tadi Galatia 1 kita baca, ya Injil yang lain juga termasuk 1 Korintus 4 ini. Galatia ini kan surat pertamanya Rasul Paulus. Jadi ketika Rasul Paulus berkata Injil yang lain, tentu saat itu belum ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Bahkan Wahyu sendiri kan baru tahun 90 itu, dan Injil Galatia itu surat Galatia itu kira-kira tahun 60-an ya. Nah, kemudian tahun 50 60-an Galatia itu. Jadi kalau menurut saya sendiri saat itu yang Paulus baca itu pasti Perjanjian Lama, tentunya Tanakh Yahudi ya, dari Kejadian sampai Maleakhi itu. Bukankah begitu, Pastor? Coba kembali ke Galatia 1 ayat 6 bos sampai 9. Ya. Kita baca ya, saya baca. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jangankan yang bilang pendeta, malaikat saja kalau memberitakan Injil yang lain, terkutuk. Apalagi cuma teolog. Nggak peduli dia punya gelar Bapak Gereja. Terus siapa yang berikan dia gelar Bapak Gereja? Emang Tuhan? Enggak ada di Alkitab. Ada jabatan baru setelah Rasul dan Nabi, yaitu Bapak Gereja. Nggak ada begitu. Jangan diada-adakan lah. Terlalu mengkultuskan Bapak-Bapak Gereja juga bisa membawa pada kesesatan. Padahal banyak juga Bapak Gereja yang sesat gitu. Saya nggak mengeneralisasi ya. Dan saya tidak dalam indikasi meremehkan Bapak-Bapak Gereja. Tidak. Ya. Nah, pertanyaannya kan apakah Injil yang lain tadi, balik lagi. Apakah Injilnya Pastor Tewu, Injilnya saya, atau Injilnya mereka yang berbeda, yang disebut dengan Injil yang lain? Oh, saya nggak punya Injil, Pak. Ya. Injil Kristus di sini bicara Injil Kristus. Ya, sekarang kan bicara kabar baik tentang Kristus. Nah, Kristus yang mana? Pertanyaannya begitu. Kristus yang mana yang diberitakan sebagai kabar baik? Apakah Kristus teologi atau apakah Kristus Alkitab? Karena kristologi itu macam-macam. Islam saja sudah bangun kristologinya. Bahkan para pemurtad itu, mualaf-mualaf itu sudah klaim dirinya juga kristolog. Kan lucu gitu loh. Ya. Betul. Dia bilang dia kristolog. Mestinya mestinya kamu nggak cocok bilang kristolog karena di Islam nggak ada Kristus. Yang ada Isa Al-Masih. Al-Masiloh mestinya. Atau Isaloh. Bukan kristolog. Gitu, itu nggak cocok. Betul. Dia bangun predikat untuk diri mereka itu hanya untuk mengacaukan supaya orang-orang juga yang dari teman-teman yang non Kristen ini ya lalu kemudian hebat juga seolah-olah mereka pakar kristologi. Yang herannya banyak pendeta-pendeta teolog-teolog nggak protes, nggak merasa jengah ketika seorang pemurtad Kristen, para mualaf itu mengaku dirinya kristolog, mereka tenang-tenang saja, bahkan ada yang menghebat-hebatkan. Hebat juga mereka ya, sebenarnya tolol. Sedangkan kita yang 30 tahun lebih saya melayani, tiap hari hanya buka Alkitab, belajari Alkitab, cari tahu Kristus yang benar, yang berdasarkan Alkitab. Terus kalau orang mengatakan kita kristolog, pada ngamuk semua bilang, kristolog apaan? Nah dia nggak ngerti kristolog. Karena mereka juga mengambilnya bukan dari Alkitab kita, tetapi dari kitabnya mereka, kitab yang lain. Nah, itulah Injil yang lain. Jadi begitu ya. Coba unmute ke Pastor Heri. Sudah bisa, Pastor Heri? Saya nunggu Pastor Heri nyala mic-nya ini. Oke, silakan Pastor Heri. Baik, saya berpendapat lalu saya bertanya singkat saja. Dulu tidak ada kebingungan teologis, oma opa, mbah-mbah di ini mau bilang Trinitas atau apa nggak ada kebingungan teologis, termasuk saya dulu. Tapi tatkala berbenturan dengan Islam yang sama-sama bersifat misioner maksud saya, masalah Trinitas inilah yang paling ditolak oleh mereka. Karena cara berpikir mereka letterlek menafsir menurut paradigma mereka. Masalahnya bagi saya ini bukan soal Trinitas, tapi ketidakmampuan mereka mencerna ketunggalan Yesus dalam ketrinitasannya.
karena sudah fobia dan paranoid dan terindoktrinasi fatal sejak kecil. Menurut saya esensinya bukan pada salib dan Trinitas, tapi keselamatan dalam Tuhan Yesus. Jadi masalah Trinitas ini sudah waktunya di zaman now dijelaskan tidak seperti itu lagi, karena itulah yang paling ditolak oleh dunia Muslim gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, apa penjelasan Bapak? Dalam hal ini saya tidak berargumentasi dengan Bapak, saya hanya pengen tahu cara pandang Bapak mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7, Pak. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga adalah 1. Nah, begitu saja. Nah, Pak, kalau bicara 1 Yohanes 5 itu atau sebelumnya, yang zaman now, konteks zaman now, Pak, sudah tidak relevan lagi. Ini saya pribadi, perspektif pribadi saya, tidak relevan lagi doktrin Allah Tritunggal itu untuk untuk dijadikan dasar berapologetika kita, untuk menerangkan soal keimanan Kristen. Kenapa saya bilang tidak relevan lagi? Karena pertama, ini dasar teologi yang sudah cukup kuno, produk teologi yang amat sangat sudah usang gitu loh. Ya, teologi ini. Apalagi konteksnya dulu dibangun ini untuk menghadapi para filsuf Yunani, bukan Islam. Islam belum lahir waktu dulu. Ya, jadi mereka perlu semacam pemikiran-pemikiran yang mengcompare antara kemajemukan para dewa, jamaknya para dewa, dan kepercayaan-kepercayaan yang politeistik, paganisme di zaman itu, ya, sehingga mereka membangun istilah-istilah yang mudah diingat, lalu untuk mengingatkan tentang eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus di Alkitab. Nggak ada masalah. Makanya saya katakan, teologi Allah Tritunggal atau doktrin Allah Tritunggal itu sebenarnya produk teologi yang kontekstual. Kontekstualnya apa? Untuk dipakai berapologet di abad Jisamsu, saya suka pakai istilah begitu, di abad 2, 3, 4 begitu loh, dan seterusnya. Tapi di abad 21 ini sudah tidak ada lagi relevansinya. Karena apa? Kita tidak lagi menghadapi orang-orang Yunani yang sudah kebanyakan percaya Yesus. Kalau Anda berkata akibat Tritunggal lah mereka banyak jutaan jiwa sudah dimenangkan. Itu saya kurang setuju Pak Heri. Bukan akibat Tritunggal, akibat Yesus. Pemberitaan nama Yesus yang membawa orang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Bukan karena doktrin Allah Tritunggal. Nah sekarang konteks zaman now Pak, perlawanan kita, iman Kristen diserang, masalah soal tekstualnya, bagaimana kesahihan kitab suci Alkitab, dan bagaimana orang Kristen itu mengatakan Alkitab itu fondasi imannya, tapi kok membangun diksi-diksi, istilah-istilah yang tidak ada di Alkitab. Bagaimana bisa jadi manual book of the Christianity, tapi tidak ada istilah-istilah yang dibangun itu tidak bisa ditunjukkan di dalam Alkitab. Itu yang dipersoalkan sekarang. Islam lebih mempersoalkan teologi-teologi yang di atas namakan Alkitab, tapi mereka tidak bisa cari di Alkitab. Misalkan Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Putra, dan sebagainya. Bagi mereka, Allah Anak, Allah Putra, Allah Bapa, itu 3 Allah. Itu triteisme, itu konsep mereka yang diprovokasi dari istilah-istilah ngawur yang kita juga bangun. Gitu loh. Jadi itu yang saya maksud Pak ya. Nah sekarang 1 Yohanes 5 ayat 7, coba buka. Nah sebenarnya dari ayat 6 Pak. Dari ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya, yang Bapak pertanyakan apa Pak Heri? Silakan, Pak Heri. Saya hanya minta apa penjelasan Bapak di sini. Saya tidak berargumentasi. Saya ingin tahu alur penjelasan Bapak dari ayat ini aja. Oke, jadi sebenarnya Pak, kalau kita mau lihat ada satu terjemahan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari, itu langsung diterjemahkan dari teks bahasa aslinya, tidak singgah di bahasa perantara seperti Inggris dan lain sebagainya.
Di situ menjelaskan kalau Pak Paul Seng punya terjemahan lain daripada terjemahan baru ini, bisa dimunculkan nanti, bahwa di situ mengatakan ayat 6 itu, inilah dia yang datang dengan air dan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Ayat 7 mengatakan ada 3, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Lalu kemudian di dalam ayat 8-nya yaitu roh dan air dan darah. Ketiganya adalah satu. Jadi 3 di situ bukan 3 pribadi, Pak. 3 alat bukti, 3 saksi dalam pengertian air, roh, air dan darah. Ketika burung merpati datang hingga pada Yesus di Sungai Yordan ketika mau dibaptis, itu proyeksi kehadiran Roh Kudus yang meneguhkan Yohanes Pembaptis bahwa inilah Mesias yang dinantikan. Karena Yesus tampil seperti manusia Yahudi pada umumnya, gitu. Dia bisa salah tebak. Makanya berkaitan dengan itu juga dikatakan, kalau orang menghujat anak manusia, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, postur antroposnya dilihat, orang bisa salah paham, itu tidak ada hukuman berat dalam pengertian orang bisa salah paham. Melihat Yesus dalam postur anak manusia, mereka bisa kira bukan Mesias yang dijanjikan dan sebagainya. Tapi kalau menghujat Roh Kudus yang berbicara dalam hati, artinya menolak kesaksian Roh Kudus bahwa Yesuslah satu-satunya Mesias, itu binasa, Pak. Itu dosa yang mendatangkan maut. Nah, kalau kita berbicara kembali ke prinsip ini, Pak, bahwa yang 3 ini yang dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian ini, makanya roh itu yang pertama saya sebutkan tadi, sehingga itu meneguhkan Yohanes Pembaptis, kehadiran Roh Kudus pada orang ini. Kedua, ketika pembaptisannya, air baptisannya ini, sehingga Yohanes mengatakan kita harus melakukan seluruh kehendak Allah. Dan yang ketiga, darah kematiannya. Jadi inilah 3 alat bukti sebenarnya. Alat kesaksian bahwa yang dihadapkan pada Yohanes Pembaptis ini benar-benar adalah Mesias yang asli. Nah, bagaimana dengan ayat dalam kurung? Para pakar di Lembaga Alkitab Indonesia sudah mengatakan mereka tuh secara profesional menerjemahkan Alkitab, tidak berpihak pada salah satu aliran teologi manapun. Sehingga kalau ternyata satu ayat punya 2 naskah yang berbeda, naskah itu digabung, Pak, tapi diberi tanda. Misalkan bahwa di naskah tertentu, misalkan di naskah saya agak lupa, di Tectus Recaptus, itu tidak ada yang dalam tanda kurung itu. Sedangkan di naskah critical text ada naskah itu. Jadi untuk mengamankan komitmen profesionalitas mereka dalam menerjemahkan Alkitab, tidak berpihak pada aliran teologi manapun, ya. Ini yang bicara ini Dr. Anwar Chan, pakarnya, ketua Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Ini profesionalitasnya ini yang saya sangat hormati. Bahwa mereka tidak campur adukan atau titipan dan sebagainya. Jadi kalau ada naskah yang berbeda, itu dua-dua dimasukkan tapi diberi tanda bahwa di naskah yang lebih tua tidak ada yang dalam kurung ini. Gitu. Di naskah yang lebih baru ada yang dalam kurung itu. Kalau toh ada Bapa, Firman dan Roh itu tidak berbicara pribadi. Ya. Bahkan Romo Daniel juga sendiri bilang, bicara tentang Bapa itu bukan bicara pribadi. Itu ya. Beliau sampaikan seperti itu. Nah, saya mau baca dulu. Itu. Jadi pemahaman saya, Pak Heri, bahwa ini sebenarnya kita harus memandangnya bukan dalam konteks mencari pembenaran terhadap doktrin Allah Tritunggal yang memakai ayat ini untuk meminta pembenaran. Karena bagi saya ini pribadi, doktrin Allah Tritunggal itu bersifat exegese. Dia bangun dulu temanya, Allah itu Tritunggal, Allah yang Esa itu Allah Tritunggal, Allah yang Esa satu hakikat 3 pribadi. Lalu kemudian dia cari ayat satu kampung di Alkitab untuk mendukung teori ini. Itu yang disebut dengan exegese, bro. Coba hilangkan dulu konsep itu, tema Tritunggal. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak akan pernah kita pikirkan tentang yang begitu-begituan, Pak. Konsep-konsep Allah Tritunggal itu. Itu yang saya pahami secara pribadi. Jadi ada 3 yang beri kesaksian, bro, yaitu roh dan air dan darah. Ya, diterangkan di ayat 6-nya itu. Itu air baptisannya, darah kematiannya, dan roh Allah yang memberi kesaksian bahwa inilah anak
yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Jadi tidak ada urusan dengan doktrin Allah Tritunggal, satu Allah dengan 3 kepribadian. Silakan Pak.